Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Ustazah Naila Rahmania SPSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Nadila. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya ingin mempresentasikan berkenaan dengan teori resolusi konflik ataupun teori penyelesaian konflik. Di sini ada beberapa teori yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu dari Weizmann, yang mana mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama ataupun solve a problem together. Yang kedua ada menurut Peter T. Coleman, yang mana resolusi konflik adalah kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi di dalamnya. Untuk yang ketiga yaitu menurut Midens, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Yang keempat yaitu menurut Fisher, yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha mengenai sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru ataupun berkonflik. Selanjutnya yaitu menurut Christopher E. Miller, resolusi konflik adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah secara konstruktif atau membangun. Selanjutnya yaitu menurut Chris Breck, yang mana mendefinisikan resolusi konflik yaitu sebagai suatu cara meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik, dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai. Selanjutnya yaitu menurut Mial, yang mana resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Yang ke-9 yaitu ada Iskander, yang menyatakan bahwa resolusi konflik yaitu dijalankan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya terdapat pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Untuk teori yang terakhir yaitu menurut Marton. Yang mana resolusi konflik menurut Marton ini yaitu sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik yang muncul. Selain daripada beberapa teori-teori yang telah saya sampaikan tadi, adapun contoh dari resolusi konflik di sini yaitu contohnya di sebuah lembaga pendidikan ataupun di sebuah sekolah. Terdapat 2 orang siswa laki-laki yang berkelahi. Nah, kemudian kedua anak tersebut dipanggil oleh guru BK ke ruangannya untuk dimintai keterangan mengenai apa penyebab dari permasalahan tersebut ataupun apa sebab penyebab dari terjadinya perkelahian tersebut. Nah, di sini posisi guru BK
itu sebagai penengah untuk penyelesaian konflik tersebut agar tidak berkelanjutan ke orang tua. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penyelesaian konflik ini yaitu metode mediasi. Yang mana metode mediasi yaitu penghadiran pihak ketiga sebagai penengah. Yang mana pihak ketiga ini bersifat netral. Jadi tidak memihak pihak satu ataupun pihak dua. Untuk kesimpulan daripada teori resolusi konflik, yaitu dapat disimpulkan bahwasanya resolusi konflik adalah suatu cara yang diambil oleh pihak-pihak yang berkonflik dengan atau tanpa bantuan pihak luar untuk menyelesaikan konflik. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak ataupun netral dan adil untuk menjembatani ataupun menjadi perantara dan membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam memecahkan masalahnya dengan diutamakan cara yang damai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.